Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Vita Indah Situan dengan NIM 220170206. Di sini saya akan mempresentasikan menjelaskan materi tentang pengenalan dan implementasi database SQLite pada Flutter. Oke, langsung saja kita bahas yaitu yang pertama ada pengelolaan database pada aplikasi Flutter, di mana tujuan dari pembelajaran ini yaitu satu, memahami konsep database pada Flutter, dua, mengetahui jenis database yang digunakan di Flutter, tiga, mengimplementasikan database sederhana pada aplikasi Flutter. Eh, Kemudian kita masuk ke konsep dasar database. Database itu sendiri adalah tempat penyimpanan data yang terstruktur agar data dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Jenis penyimpanan data di aplikasi ini meliputi temporary storage, yaitu data hilang saat aplikasi ditutup. Kemudian ada local storage, di mana data ini tersimpan di perangkat. Kemudian yang terakhir ada online database, yaitu data disimpan di server. Oke, untuk jenis database pada Flutter itu terbagi dua. Yang pertama itu ada database lokal atau offline, di mana database ini digunakan jika aplikasi bisa berjalan tanpa internet. Contohnya itu seperti SQLite yang digunakan paling umum. Kemudian ada Hive dan Shared Preference, yaitu biasanya digunakan untuk data kecil. Kemudian yang kedua ada database online atau cloud, digunakan jika data perlu sinkronisasi antar pengguna. Contohnya itu yaitu ada Firebase, Firestore, kemudian MySQL, dan PostgreSQL. Kemudian kita bahas mengenai SQLite pada Flutter. SQLite adalah database relasional yang tersimpan langsung di perangkat pengguna dan sering digunakan pada aplikasi mobile. Kelebihan dari SQLite ini sendiri yaitu bisa digunakan secara offline, kemudian ringan, dan cocok untuk data struktur. Package Flutter yang digunakan pada SQLite ini meliputi SQLite dan CAT. Oke, di sini untuk kasus yang saya ambil pada penggunaan database ini, yaitu saya membuat aplikasi transaksi barang elektronik, di mana bisa kita lihat sendiri pada yang kita buat itu ada MainDat, di mana MainDat ini tersendiri terletak di library dan MainDat. Fungsi dari MainDat ini sendiri sebagai entry point aplikasi Flutter, menjalankan aplikasi menggunakan RunUp, dan mengatur CRUD dari aplikasi transaksi. Di sini file main.dat ini merupakan file utama yang pertama kali dijalankan oleh Flutter. Kemudian file ini bertugas untuk mengatur tema aplikasi serta menentukan halaman aplikasi. Kemudian ada yang kedua yaitu database help.dat. Fungsinya itu seperti mengawal database SQLite, membuat tabel jadwal, menyediakan fungsi CRUD seperti insert, yaitu tambah data, query ambil data, ubah data, dan delete hapus data. File database helper.dat berfungsi sebagai penghubung antara aplikasi Flutter dengan database SQLite. Seluruh proses penyimpanan dan pengelolaan data transaksi dilakukan melalui file ini. Bisa kita lihat seperti di gambar. Kemudian yang terakhir ada file pubspec.yml. Pubspec.yml ini merupakan file konfigurasi utama pada proyek Flutter yang berfungsi untuk menentukan versi SD card, kemudian mengelola library atau dependencies yang digunakan, dan ketiga, mengatur metadata aplikasi seperti nama, versi, dan lain-lain. Hal ini wajib ada agar aplikasi Flutter dapat berjalan dengan baik. Oke, untuk implementasi sistemnya itu bisa kita lihat di sini ada CRUD barang elektronik, di mana ada nama barang, harga, serta daftar-daftar barang yang tersimpan di dalam sistem tersebut. Oke, langsung saja kita masuk ke dalam kode dan implementasi sistemnya yang akan ditampilkan pada Android Studio. Oke, di sini sudah muncul laman Android Studio kita, di mana ini ada database helper.dat, di mana dari materi yang tadi database helper.dat ini berfungsi sebagai pengelola database pada aplikasi Flutter. Di sini kita bikin untuk data dan atribut apa saja yang kita buat, seperti untuk transaksi itu kita buat nama dan harga. Kemudian untuk MainDat itu merupakan tampilan dari sistem kita tersebut, di mana di MainDat ini ada akan muncul tampilan atribut-atribut yang tadi seperti nama barang,
harganya, kemudian dari judul barang tersebut, dan uh, fruit dari tampilan sistem kita. Bisa kita lihat pada periodenya, kemudian kita buka coba untuk pubspec.yml, di mana di pubspec.yml ini adalah file konfigurasi utama pada footer yang digunakan untuk mengatur versi SDK dan library yang dibutuhkan aplikasi, di mana dan file ini tambahkan dependensi seperti SQLite untuk pengelolaan database SQLite. Kemudian masuk ke running programnya. Runningan programnya bisa kita lihat, ini ada dengan judul barang elektronik, kemudian muncul nama barang, harga, serta tambah data. Sini coba kita masukkan, misal nama barangnya itu TV, kemudian kita buat dengan harga 2 juta. Kemudian kita tambah data, maka akan terdaftar dalam database TV dan harga 2 juta. Kemudian kita masukkan seperti kulkas, misalnya harganya 5 juta. Kemudian kita tambah, maka akan terdaftar dalam database. Ini coba kita edit kulkas ini, kita ganti dari harga 5 juta menjadi 3 juta. Kemudian kita simpan. Kemudian coba untuk kita hapus, misal putih, maka terhapus. Oke, sekian implementasinya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.